Halo Rek, kembali lagi dengan saya dan akhirnya saya bisa upload video lagi karena saya mendapat kiriman dari JT yang bisa kalian lihat di sini. Ini adalah GTX TG101 yang menjadi salah satu TWS gaming pertama dari seri GTX ya. Kalau kalian pernah ingat saya bahas seri-seri GTX, itu semuanya modelnya pakai yang headphone atau headset gitu ya. Tapi kali ini berbeda, mereka mengeluarkan seri TWS. Jadi, apakah TWS-nya juga secakep gaming headset mereka sebelumnya? Mulai dari bagian boxnya bisa kita lihat di sini langsung terpampang jelas gambar dari produknya sendiri ya, dan juga beserta dua buds-nya. Seperti biasa, JT memberikan garansi 2 tahun untuk produknya mereka, dan beberapa highlight fitur seperti 4 mic ENC dan 45 millisecond latency time. Dan di bagian belakangnya hanya beberapa spek teknis kecil aja. Dan waktu kalian buka, di sini masih ada box yang terkesan mewah warna hitam. Dan apa yang kalian dapatkan di dalam boxnya sudah pasti satu unitnya yang terdiri dari kotak baterai dan 2 buds-nya. Lalu ada kabel charger Type-C, spare ear tips 2 ukuran L dan S, buku manual dan kartu garansi yang sudah jadi satu. Untuk spesifikasi teknisnya yang pengen tahu detailnya mungkin kalian bisa cek aja sendiri di sini ya. Dan sekarang kita coba cek highlight fitur yang ada di si TG101 ini. Yang pertama bisa kalian lihat seperti yang dijelaskan di box tadi, ada 4 mic ENC. Lalu ada fitur rating IPX5 dan juga low latency yang diklaim sampai 45 millisecond. Dan untuk varian warna di sini hanya hitam saja ya, jadi tidak ada warna yang lain. Dan sekarang kita coba cek untuk bagian desainnya sendiri yang menurut saya cukup berbeda dari kebanyakan TWS gaming di pasaran ya. Di bagian depan bisa kalian lihat ada logo X-nya dari si GTX sendiri yang berwarna oranye ya. Dan untuk di bagian permukaan depan ini, di bagian atas ini terlihat cukup semi-semi transparan yang memberikan kesan yang cukup bikin penasaran ya. Dan jika diperhatikan kalian juga bisa melihat bentuk buds yang ada di dalamnya juga. Di bagian belakangnya hanya ada tulisan model, input, dan web dari si JT. Di bagian atasnya polos dan di bagian bawahnya ada port Type-C. Dan kalau kalian perhatikan di bagian bawah yang modelnya transparan ini adalah lampu indikator yang menurut saya ini cukup kerasa panjang karena waktu kalian buka itu langsung kerasa menyala di depan kalian cukup terang dengan kombinasi warna yang totalnya ada 5 ya di sini. Dan dengan dibukanya TWS ini kalian bisa lihat juga kalau ada lampu indikator yang ada di bagian buds-nya di kiri dan kanan yang berbentuk lingkaran, tapi yang ini hanya menyala di satu warna aja. Dan untuk desain dari buds-nya sendiri di sini juga kelihatan cukup simple ya. Yang kelihatan mencolok itu adalah logo JT-nya yang ada warna oranye di sini ya. Untuk bagian housingnya sendiri ini juga termasuk yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil juga, jadi ukurannya cukup medium ya. Di bagian dalam tangkai kita bisa lihat ada indikator L sama R yang kelihatan cukup kecil di atas bagian magnet port chargingnya. Lalu di bagian bawah tangkai ada lubang mikrofon. Tapi perlu saya kasih catatan juga ya, untuk bagian touch controlnya mungkin beberapa orang yang baru lihat desain seperti ini akan mengira ada di bagian yang ada lampu indikatornya ini, padahal tidak. Sebenarnya touch controlnya itu ada di bagian bawah lampu indikator dan di atas logo JT, jadi yang ada di bagian tengah-tengahnya itu. Ya awalnya saya pikir juga kayaknya touch controlnya keren di bagian lampu yang menyala-nyala ini, ternyata tidak. Untuk nozzle-nya sendiri dia tipe yang lonjong kayak gini ya, udah ada mesh-nya di dalam yang warna hitam. Dan untuk kualitas ear tips-nya sendiri buat saya ini lumayan bagus dan tidak terlalu tipis juga, jadi waktu kita pegang kayak gini itu juga nggak terlalu licin. Dan kualitas dari ear tips-nya ini juga mempengaruhi di bagian fittingnya ya. Tapi di sini saya punya keluhan sedikit ya tentang desain dari kotak baterainya ini, karena waktu saya pakai sehari-hari biasanya kita terbiasa membuka kotak TWS itu pakai satu tangan aja gitu kan.
Tapi waktu saya coba di sini kerasa kurang nyaman gitu waktu buka pakai satu kotak, karena kayak desain dari permukaan depannya itu juga terlalu lebar yang bikin tangan kita juga agak susah buat nahan di bagian belakang, yang bikin effort untuk membuka itu jadi kerasa agak mengganggu gitu kalau buat saya ya. Tapi beda kalau misalnya kalian pakai dua tangan, waktu membuka juga nggak ada masalah, karena memang ya kalau pakai dua tangan ya terbantu, yang satu nahan, yang satu buka, udah. Tapi beda sama yang satu tangan tadi. Mungkin ini catatan kecil ya buat bentuknya yang kayak gini nih. Nah, kalau untuk bobotnya sendiri ini termasuk yang cukup ringan ya. Untuk kotak baterainya ada di 30 gram dan buds-nya itu 8 gram. Jadi kalau di total kurang lebih ya sekitar 46-50 gram. Kalau untuk bagian kenyamanan di sini saya suka sama si TG101 ini. Pertama dari bagian fittingnya itu menurut saya udah cukup pas ya. Bahkan untuk beberapa telinga dengan berbagai macam ukuran, ini menurut saya bakal enak karena bahannya yang glossy-nya itu nggak terlalu licin gitu waktu nempel di lubang telinga kalian. Dan juga bagusnya di sini, waktu kalian geleng-geleng ekstrim pun itu posisinya nggak berubah sama sekali, hampir dia benar-benar stick sama posisi waktu kita pasang dari awal. Jadi kondisinya waktu saya pakai meeting, waktu saya pakai telepon itu juga nggak terjadi kendor-kendor kalau misalnya udah lama kepasang di telinga ya. Biasanya beberapa TWS yang punya bahan yang licin itu kadang-kadang kan suka melorot ya kalau kita pakai lama, tapi si TG101 ini tidak loh. Jadi saya cukup kaget sih, yang awalnya saya kira bakal sama kayak penggunaan TWS lain di waktu yang cukup panjang, tapi ternyata ini cukup oke dipakai lama-lama dan juga nggak terlalu bikin sakit telinga. Informasi baterai yang ada di JT-X TG101 ini juga cukup minim ya sebenarnya, jadi saya cuma memberikan informasi dari apa yang sudah saya rasakan selama saya pakai ini ya. Untuk yang tertulis di sini, kapasitas dari kotak baterainya sendiri ada di 500 mAh dan per buds-nya itu 40 mAh. Diklaim dari apa yang ditulis itu 20 jam total ya. Cuma saya nggak ngitung untuk penggunaan fullnya karena saya belum sempat ngabisin sampai bener-bener habis. Tapi untuk pemakaian sekali charge itu durasi maksimal yang bisa saya rasakan itu antara 3-4 jam ya. Bahkan kalau misalnya kalian nggak pakai buat telepon pun ini kayaknya juga bisa bertahan hampir 5 jam sih. Jadi menurut saya itu daya tahan yang udah cukup oke ya untuk sebuah TWS yang dipakai untuk gaming atau dengerin musik. Dan tambahan info juga untuk bagian charge-nya, ini waktu kalian charge, kalau misalnya kalian pakai buds-nya, kalian masukkan lagi ke kotak, itu nanti lampunya akan menyala. Jadi selama lampu indikator menyala yang bagian RGB-nya ini, berarti dia masih nge-charge. Kalau misalnya lampu indikatornya sudah mati, berarti dia sudah terisi penuh. Lanjut, sekarang kita cek bagian touch controlnya, yang dimana menurut saya ini cukup banyak ya. Mulai dari 1 kali touch di bagian kiri dan kanan untuk play atau pause atau menjawab telepon. Tapi ada satu catatan, untuk menjawab telepon ini nggak semua HP itu disupport ya, jadi sesuaikan dengan gadget kalian aja. 2 kali touch sebelah kiri untuk mengaktifkan voice assistant, 2 kali touch sebelah kanan untuk mengganti mode. Ya, jadi TG101 ini punya 2 mode. Yang pertama musik mode dan yang kedua adalah gaming mode. 3 kali touch sebelah kiri untuk previous track, 3 kali touch sebelah kanan untuk next track. Ditahan selama 2 detik atau di hold selama 2 detik di bagian yang kiri untuk menambah volume atau increase volume, dan untuk tahan 2 detik atau hold 2 detik di sebelah kanan untuk menurunkan volume. Dan yang terakhir untuk touch 6 kali di kiri atau kanan untuk mereset pengaturan dari si TG101 ini. Ya, udah jelas ya, cukup banyak fitur yang ada di bagian touch controlnya ini buat kalian mungkin punya sedikit keleluasaan ya di bagian kontrolnya, karena memang TWS yang kontrolnya setengah-setengah itu kan juga ya kadang bikin kita males juga ya, apalagi kalau misalnya nggak ada kontrol volume gitu. Jadi kita harus buka HP dulu, pencet tombol volume, jadi kita nggak bisa ngatur lewat TWS. Tapi beda sama si TG101 ini yang ya salah satu kelebihan yang menurut saya cukup bagus di bagian touch controlnya ya.
Konektivitas dari GTX TG101 ini udah pakai Bluetooth 5.4 dan kodeknya AAC. Dan juga si TG101 ini support mode mono atau pakai salah satunya aja. Jadi misalnya kalian mau pakai salah satunya aja itu bisa, dan suaranya juga ikut jadi mono ya, tapi nggak jadi stereo lagi. Nah, sekarang adalah bagian suaranya, dan ya karena ini TWS Gaming jadi saya nggak akan berlama-lama untuk bagian suara musik ya. Jadi di sini langsung saya persingkat aja. Untuk karakter suaranya sendiri ini mirip sama tuningan CT yang akhir-akhir ini ya, yang beberapa barang dari seri regulernya mereka itu saya bahas. Tuningan suara yang ada di TG101 ini juga cukup kerasa balance, tapi yang memang arahnya ke V-shape sedikit. Kenapa bisa begitu? Ya karena gini, karena untuk bagian vokalnya sendiri itu nggak terlalu kerasa mundur, nggak terlalu kerasa ketinggalan sama bagian bass sama treble. Untuk bagian treble di sini masih menjaga ciri khasnya CT ya. Treble yang kerasa masih ngecring, masih enak, masih tinggi ya, pokoknya yang masih bisa kita rasakan. Tapi beda sama bagian bassnya. Jadi untuk bagian bass di sini kerasa sangat menggelegar untuk sebuah TWS Gaming ya, yang saya rasa itu memang wajar ya, karena bagian bass ini adalah elemen yang mungkin sering kita temukan kalau kita main game. Tapi untuk case-nya mendengarkan musik di berbagai genre, untuk bass yang saya rasakan di TG101 ini benar-benar memuaskan sih. Bassnya ini dieksekusi dengan rapi gitu. Outputnya nggak berantakan, nggak berlumpur, nggak madi. Jadi suara bassnya itu masih bisa terkontrol walaupun di musik-musik yang temponya cepet. Kerasa bumi, kerasa punchy, kerasa tight, nonjoknya enak. Pokoknya bagian bass di sini adalah yang paling juara sih dari TWS 1 ini. Bahkan sampai musik akustik sekalipun. Searching for a longer day. Kalau pengalaman nonton film atau podcast atau video apapun yang genrenya bukan musik ya, pasti ini suaranya juga termasuk yang cakep, yang enak. Waktu saya coba nonton film dengan genre yang cukup ramai, film action, suara-suara yang dihasilkan itu juga kerasa cukup imersif ya. Permainan stereonya juga enak, pinpoint suaranya juga termasuk yang menurut saya kerasa smooth, kerasa bagus. Entah ini awalnya memang saya kira apakah karena video dari filmnya, audio dari filmnya yang memang kerasa cukup bagus atau enggak. Tapi apa yang saya rasakan memang seperti itu. Jadi transisi pinpoint suara kalau misalnya ada adegan yang memang menghasilkan suara dari kiri, kanan, kiri, depan, belakang, itu kerasa cukup smooth gitu. Dan seperti yang saya jelaskan di bagian musik tadi, bagian bass di sini benar-benar asik banget. Buat nonton dengan film bersuara rame itu benar-benar bisa menghasilkan suara yang cukup imersif. Untuk video santai pun di sini bagian bass itu juga masih kerasa cukup kenceng ya, karena vokal yang saya dengerin terutama vokal cowok itu bagian bassnya masih kerasa cukup bumi sedikit gitu. Kadang kalau misalnya orang ngomong dan suara orang ngomong ini pakai suara rendah itu kerasa banget. Ada bagian bass yang kerasa cukup mengganggu sebenarnya kalau di film yang isinya obrolan ya, atau adegan obrolan, tapi masih level yang bisa dinikmati. Bagusnya untuk vokal cewek masih kerasa cukup normal ya, nggak ada bagian efek bass yang mengikuti seperti vokal cowok. Nah, sekarang adalah bagian suara untuk main gamenya, dan ya seperti biasa saya akan pakai game CODM untuk main game kompetitif ya. Hal yang pertama bikin saya cukup happy itu adalah suaranya, karena suaranya bener-bener keluar, bener-bener kerasa imersif. Game
CODM aja bisa serasa game yang memang punya audio kualitas tinggi gitu. Tembakan dengan efek bass, efek treble itu semuanya tereksekusi dengan cukup baik gitu. Detail-detail dari keadaan sekitar waktu saya main CODM itu juga kerasa cukup jelas ya. Jarak suara di sini juga masih bisa dibaca, masih kerasa cukup jelas. Cuma memang bagian soundstage ini tidak terlalu besar ya, tapi nggak terlalu kecil. Jadi ukurannya termasuk yang ya medium aja lah, mungkin ya jaraknya sekitar kira-kira segini lah ya. Jadi jarak suara yang bisa kalian dengarkan itu ada limitasinya. Ini mungkin kerasa kalau misalnya kalian pernah pakai headset gaming yang punya soundstage luas gitu ya. Jadi bisa ngebayangin kalau misalnya soundstage dari TWS TG101 ini memang nggak terlalu besar, tapi juga nggak kecil, jadi ukurannya cukup medium. Dan yang saya lebih kaget lagi itu adalah sama bagian pinpoint suaranya, spasial audionya. Itu bener-bener kerasa smooth, seperti pengalaman yang saya ceritakan waktu nonton film tadi. Perpindahan suara itu kerasa, gimana ya, kalau tak gambarkan itu ibarat dari depan, tapi depan ini ada tembakan yang mengarah ke karakter kita. Nah, posisi pergerakan suaranya itu bener-bener kerasa kayak seret, 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 seret. Nah, biasanya kalau di TWS Gaming yang ya range harganya itu 100 ribuan lah, itu kan pasti kayak ada patah-patahnya. Jadi suaranya tiba-tiba depan, sebelah sini hilang, terus tiba-tiba ada di kanan. Jadi kayak tret gitu. Jadi untuk pinpoint suaranya di sini benar-benar menjadi salah satu yang menurut saya terbaik ya di kelasnya. Jadi TG101 sebagai TWS Gaming menurut saya sih sudah cukup oke ya. Tapi ingat, karena ini TWS pakai Bluetooth, jadi pasti ada delaynya dong. Nah, disitulah gunanya gaming mode yang ada di GTX TG101 ini, yang mungkin sebelum saya jelaskan, kalian coba dengarkan sampel berikut aja. Jadi seperti yang kalian dengar barusan ya, atau kalian lihat barusan, kalau delaynya yang di musik mode itu kerasa cukup mengganggu ya, karena memang jaraknya cukup kerasa jauh. Tapi untuk gaming modenya sendiri di sini buat saya juga ya gak terlalu kecil-kecil banget memang. Cuma saya nggak tahu ya pastinya itu angkanya berapa. Kalau diklaim sih memang 45 milisecond ya. Cuma yang saya rasakan mungkin sekitaran itu, tapi tetap kerasa ada delaynya. Cuma waktu main game yang sebenarnya itu di gaming mode sebenarnya nggak terlalu berasa kok. Kita bahkan nyaris nggak ngerasain kalau delaynya itu mengganggu permainan kita. Kecuali yang di musik mode ya, baru kalau kalian main game di musik mode itu kerasa mengganggu sekali suaranya yang terlambat itu. Jadi buat saya selama kalian nggak lihat angka, nggak lihat tentang kepastian, ngikutin perasaan aja, mungkin low latensi yang ada di TG101 ini tetap bisa membantu kalian. Oke, jadi ini adalah perekaman suara menggunakan mikrofonnya si GTX TG101. Dan untuk overall secara kualitas ini sebenarnya udah cukup bagus ya. Masih bisa dipakai untuk berkomunikasi walaupun suara kita memang terasa cukup reduce sedikit ya, karena memang ada fitur for mic ANC-nya yang digunakan untuk meredus suara bising di sekitar kita. Karakter suaranya sendiri termasuk yang cempreng ya. Cemprengnya itu cuma kalau misalnya kalian ngobrol di suara yang cukup rendah, itu kadang-kadang sama mikrofonnya juga nggak terlalu ketangkep. Jadi mungkin kalau berkomunikasi suaranya memang harus cukup kencang ya. Dan di sini saya coba kalau misalnya salah satu digunakan untuk mikrofon seperti ini ya, jadi kualitasnya kira-kira kalian bisa nilai sendiri ya berubah atau tidak. Dan saya kembalikan lagi di posisi semula. Dan untuk mencoba lagi apakah noise reduction-nya bisa seefektif itu, seperti biasa akan saya gunakan suara ASMR Kuli. Oke, jadi kualitasnya kurang lebih seperti itu ya. Untuk sisanya silahkan kalian.
Nah, jadi itulah hal-hal yang bisa saya sharing ke kalian selama saya pakai GTX TG101, salah satu gaming TWS pertama dari serinya GTX. Jadi buat yang kalian belum tahu ya, GT itu kan punya dua ya, GT yang reguler sama GTX yang khusus buat gaming. Untuk harga dari si TG101 kalian bisa cek di official store. Kalau waktu saya cek saat video ini direkam itu harganya ada di angka 215 ribuan ya. Dan untuk range harga di toko-toko GT yang lain itu juga ada di angka yang sama. Kesimpulan dari GTX TG101 ini udah cukup bagus ya, mengingat harganya yang bisa kalian lihat tadi di angka 200 ribuan dengan kualitas yang kita dapat. Ini menurut saya cukup worth it sih. Di bagian suaranya bener-bener nggak ada masalah sama sekali ya. Buat musik enak, buat gaming juga enak. Fitting dan kenyamanan juga termasuk yang menurut saya cukup bagus di harganya. Punya rating IPX 5, ada dual mode musik sama gaming yang menurut saya karakter suaranya benar-benar bagus ya, karena konsisten di dua mode. Yang menurut saya kurang dari TWS 1 ini sih sebenarnya di bagian lampu indikatornya yang paling depan sih. Karena ya waktu awal saya pakai itu kebetulan memang saya pakai di luar, dan waktu saya buka case-nya lampunya benar-benar kerasa menyala dengan terang, dan di siang hari pun masih kerasa cukup cukup menarik perhatian gitu. Yang memang ya saya tahu sih mungkin TWS Gaming ini juga perlu aksen RGB ini untuk menambah kesan kalau ini adalah sebuah produk gaming gitu kan. Tapi kalau menurut saya untuk TWS 1 ini alangkah bagusnya kalau misalnya lampu indikatornya dibikin kayak titik aja atau garis aja atau apalah, yang penting nggak kelihatan mencolok kalau misalnya kita pakai keluar ruangan. Cuma ini selera masing-masing ya. Kalau misalnya kalian suka sama desainnya si TG101 yang punya lampu indikator segede gaban tadi yang sangat-sangat meriah, mungkin kalian cocok-cocok aja sih ya. Dan orang dengan tipe yang tidak suka pakai TWS di luar, nah itu biasanya cocok tuh. Karena memang ada beberapa orang yang merasa kurang enak gitu kalau lagi mau pakai TWS, tapi ternyata TWS-nya dia benar-benar menarik perhatian orang di sekitarnya karena lampu RGB-nya yang menyala cukup terang. Jadi intinya kembali ke selera masing-masing sih. Cuma kalau dari saya pribadi, bagian lampunya ini yang buat saya sih masih bisa dibikin lebih simple lagi lah, atau dibikin kesan elegan aja lah. Tapi untuk sisanya secara kualitas overall ini sebuah gaming TWS yang cukup bagus di harga 200 ribuan ya. Sekian pembahasan saya soal GTX TG101. Ojo lali di like gak di like ya ora popo. Matur suwun. TWS bagus, lampu dok terlalu menyala.